Nah, untuk teman-teman yang masih pemula, bingung bagaimana caranya membentuk chord, kita akan membahasnya di video kali ini dengan tema triads. Nah, teori triads ini juga bisa digunakan untuk membuat melodi, teman-teman. Misalnya kayak ada contoh lagu Go Free Spirit dari Frank Gambale, dia menggunakan triads. Tapi pindah-pindah chordnya ajaib. Meskipun chordnya tidak ada dalam satu chord family, tapi dengan triads tersebut, dia bisa membuat susunan melodi yang indah. Kita dengar ya, coba Free Spirit dari Frank Gambale ya. Sebuah chord itu dibentuk at least 3 not. Kalau hanya 2 not, dia tidak bisa, hanya dikatakan sebuah interval. Nah, kecuali dia hanya 1 dan 5, itu disebut sebagai power chord. Ya, hanya nada 1 dan nada kelima. Kalau dalam halnya C berarti C dan G. Kalau power chord E berarti E dan B, ya. Karena E nada satunya, B nada kelimanya. Itu untuk power chord. Nah, tapi kan kita tidak mau sebagai pemula hanya stuck di power chord, yaitu hanya bentuk dengan 2 not saja. Kita mau full dong chordnya ya. Nah, jadi teman-teman, power chord itu berguna sebagai kanvas kita untuk membentuk chord. Nah, tadi kan ada nada pertama sama nada kelima ya. Nah, di tengah-tengahnya kita bisa sisipin nada ketiga, teman-teman. Nada ketiganya bisa mayor, bisa minor. Nah, jadi kalau misalnya nada ketiga di C berarti dia 1, 3, 5. Atau di notnya C, E, dan G. Kalau dia C minor, 3-nya itu kita turunkan setengah. Jadi 1, 3 small, kemudian 5. Nah, susunan not-not ini disebut sebagai triads, teman-teman. Nah, triads itu adalah kumpulan 3 not yang dimainkan secara ya berurutan ataupun sekaligus bersamaan. Kayak gitu ya, membentuk yang disebut dengan chord. Oke? Nah, dengan teori basic tersebut, ada 1, 3, dan 5, ya, kita akan membentuk triads di tangga nada Do sama dengan C ya, teman-teman ya. Jadi nanti akan terbentuklah family chord dari si tangga nada C tersebut. Oke, kita mulai dari root position ya. Root position itu adalah nada dasar bassnya itu di nada satunya ya. Kalau misalnya dia C berarti di sini. Ya, di senar 6 kita cobain. Nanti triads-nya itu akan bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, dari senar 6 ke senar 5 ke senar 4. Kemudian senar 5, 4, dan 3. Kemudian senar 4, 3, dan 2. Kemudian senar 3, 2, dan 1. Kemudian senar 2, 1, 1. Jadi, kalau secara keseluruhan, kamu ada memperhatikan sebuah bentuk nggak di sini? Ya, kalau kamu teliti, lihat ini menggunakan cage system juga. Saya pernah juga bahas tentang cage system. Kalau lihat di sini, ini adalah bentuk G, ya kan? Kayak gini. Ya, ingat? Kalau yang keduanya, itu dia bentuk A. Ya, jadi ada 2 bentuk di sini. Bentuk G dan bentuk A. Nah, kemudian ingat kalau triads tadi kan dibentuk oleh nada 1, nada 3, dan nada 5, ya. Kemudian nada ketiganya itu pun boleh kita jadikan sebagai bassnya, ya, atau not pertama yang kita petik. Nah, kalau yang tadi kan kita contohkan nada satunya. Kayak gitu ya. Nada 3-nya bisa juga nggak? Bisa ya, teman-teman. Itu namanya disebut inversi ya, teman-teman ya. Inversi berarti kalau nada ketiga duluan, itu jadi bentuknya seperti ini. Dari senar 6 dulu. 6, 5, 4. Kemudian 5, 4, 3. Lihat ada bentuk apa? Ada bentuk E. Ya. Kemudian. Ya, ini juga masih bentuk E. Kemudian
nanti dapat yang kayak gini. Jadi kalau mulai dari senar 6, jadi dia 3 5 1 5 1 3 1 3 5 3 5 1 5 1 3. Berikutnya adalah yang di sini. Dimulai dari nada kelima ya. Tadi nada 1 udah, nada 3 udah, nada kelima sekarang. Nada kelima berarti dia di sini. Di nada G atau di sini juga bisa teman-teman ya. Kita mulai dari sini aja ya, fret yang rendah ya. Jadi nanti dia bentuknya gini. 5 1 3. Ya, nada kelima, nada ke-1, nada ke-3. Kemudian nada ke-1, nada ke-3, nada ke-5. Nada ke-3, nada ke-5, nada ke-1. Nada ke-5, nada ke-1, nada ke-3. Nah, perhatikan di sini ada bentuk C dan ada bentuk D. Ya, lihat gini nih. Ya bayangin aja nih, jari yang ini nih nekan. Nah, karena sudah ada nut yang membantu menekan, jadi kita nggak perlu ada jari lagi di sini gitu. Karena kan D gini ya. Ini C juga kan. Ya, kualitasnya berbeda 1 oktav. Ya, oke, saya ulangin lagi dari senar 6. Nada kelima 1 3, nada ke-1 3 5, nada ke-3 5 1, nada ke-5 1 3. Ya. Itu triads dari nada kelima. Oke, jadi sudah dapat ada bentuk C, ada bentuk D, ada bentuk G di sini, dan ada bentuk A di sini, dan ada bentuk E di sini. Oke, jadi triads-nya bisa kita cover dari senar 6 sampai senar 1. Nah, itu untuk mayor ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk minor seperti apa? Nah, ingat minor tadi adalah nada ketiganya diturunin setengah ya. Nah, kita nggak pakai C minor di sini, kita pakai D minor aja ya, karena pasangan chordnya. Jadi kalau misalnya D minor, nah berarti nada ketiganya F ya. 1, flat 3, dan 5. Satunya D, flat 3-nya F, 5-nya A. Oke? Nah, sekarang kita juga akan cobain dari senar 6 sampai senar 1 bentuk yang minor seperti apa. Oke? Nah, yang pertama kita mulai dari root note-nya. Root note-nya D minor adalah D. Nah, berarti kalau dari senar 6 urutannya adalah 1 3 5 3 5 1 5 1 3 1 3 5 3 5 1. Itu dia dari root note atau dari nada satunya D ya, untuk D minor. Nah, kemudian dari nada ketiganya. Nada ketiganya tadi adalah F, ya kan? Oke, berarti kita mulai dari senar 6. Untuk F bentuknya adalah F, A, D atau 3, 5, 1. Kemudian putar 5, 1, 3. Putar lagi 1, 3, 5. Putar lagi 3, 5, 1. Dan terakhir 5, 1, 3. Oke, itu untuk D minor yang dimulai dari nada ketiga di senar 6. Nah, berikutnya adalah nada kelima ya, inversi berikutnya atau inversi kedua ya dibilang ya, yaitu dimulai dari nada A, ya kan? Berarti 5 1 3 urutannya A, D, F, D, F, A, F, A, D, dan kemudian A, D, F. Terakhir D, F. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Diagramnya kamu bisa lihat di sini ya. Dan kemudian PDF-nya juga kamu bisa download bersama dengan PDF-PDF yang lain yang ada dari channel aku ini. Oke? Nah, berikutnya adalah karena pasangan di tangga nada Do sama dengan C itu adalah mayor, minor, dan diminis, satu lagi diminis. Kita akan belajar juga triads dari diminis. Yaitu nada apa yang pakai diminis di tangga nada Do sama dengan C? Yaitu nada B ya. Triadsnya adalah B, D, dan F. Ya, B dan D, D dan F. Ya. Nah, jadi di sini kita mulai dari root note atau dari B di senar 6. Jadi bentuknya seperti ini. 1, 3. Oke, agak panjang dia. Seperti ini. 1, 3, 5-nya. Ya, sebenarnya realnya 1, flat 3, flat 5 ya.
Tapi saya memudahkan aja 135 sama dengan minor tadi juga saya bilang 135, tapi 3-nya itu perhatikan adalah flat 3 sebenarnya ya. Ini 135 juga. Kemudian dari 3-nya 351 513 135 351. Berikutnya dimulai dari senar 6, nada ketiga atau inversinya, berarti dia D, F, B, kemudian F, B, D, kemudian B, D, F, kemudian D, F, B, dan terakhir F, B, D. Oke, kalau dari nada kelima, jadi bentuknya seperti ini. F, B, D, B, D, F, kemudian D, F, B, F, B, D, B, D, F, kemudian turun. Oke, itu dia inversi untuk B diminished, teman-teman. Nah, setelah tahu tadi triads-nya bentuknya seperti apa dari senar 6 sampai senar 1, kita bisa membentuk chord dan juga membentuk improvisasi melodi dari itu, teman-teman. Ya, kalau chordnya tadi misalnya dari tangan nada Do sama dengan C ya, berarti chordnya adalah C, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminished, dan C lagi. Nah, kita akan mulai cobain lihat triads-nya dari pasangan 3 senar ya. Mulai dari senar 1 2 3, nanti 2 3 4, kemudian 3 4 5, dan terakhir adalah 4 5 6. Kita cobain ya. Itu dia. Kita cobain ya. Cobain mainin pakai ada iringan musik di belakangnya. Kemudian nanti kita mainkan perpindahan chordnya sesuai dengan triad chord tersebut. Jadi nanti chordnya adalah C, E minor, D minor, G, E minor, A minor, F, B diminished, kembali lagi ke C. Jadi masuk ke dalam family chordnya ya. Kita bikin chord progressionnya seperti itu. Nah, itu tadi dia pasangan-pasangannya teman-teman. Mulai dari C, E minor, D minor, ke G, E minor, A minor, F, B diminished. Oke, kamu bisa latih, cobain dengan chord progression yang tadi ya. Nah, kita lanjut sekarang pasangan senar 2, 3, dan 4. Oke, senar 2, 3, dan 4. Berarti dengan tadi diagram yang tadi, kita ambil yang senar 2, 3, dan 4-nya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk C, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminished, kembali lagi ke C. Oke ya, kita akan berimprovisasi juga menggunakan chord progression yang sama dan kemudian menggunakan triads yang ada di pasangan 2, 3, dan 4. Oke?
tadi dia pasangan senar 2, 3, dan 4 ya. Jadi kamu hafalin. Oke, nah berikutnya adalah pasangan senar 3, 4, dan 5 ya. 3, 4, dan 5. Kita mulai, bentuknya adalah, kalau kita ambil diagram tadi, ambil hanya senar 3, 4, dan 5. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian turun. Nah, sekarang kita cobain main improvisasi yang tadi dengan triads menggunakan chord progression yang sama ya. Oke, tadi itu untuk pasangan senar 3, 4, dan 5 ya. Kamu bisa petik dari urutan mana aja, it's okay ya. Kemudian terakhir adalah pasangan senar 4, 5, dan 6 ya, atau 6, 5, 4. Nah, bentuknya tadi kalau kita ambil diagram tadi, kita hanya ambil bagian senar 4, 5, 6 tadi, bentuknya jadi adalah seperti ini. Turun. Oke, kita cobain improvisasi dengan chord progression yang sama tadi di senar 6, 5, dan 4 menggunakan triads, oke? Nah, itu dia untuk pasangan senar 4, 5, dan 6, teman-teman. Nah, jadi setelah mengetahui itu tadi semua, kamu bisa mulai coba-cobain ya untuk improvisasi dengan menggunakan bentuk-bentuk ini tadi. Kamu bisa lompat juga antara pasangan 1, 2, 3, kemudian ke 2, 3, 4, kemudian ke 3, 4, 5, dan seterusnya seperti itu. Bisa dikombinasiin seperti itu ya teman-teman. Nanti kamu juga bisa menemukan variasi-variasi yang lain. Kalau tadi pasangan senar 2, 3, 4 kan gini. C-nya seperti ini ya, dimulai dari nada ketiga. Kalau mulai dari nada 1 juga bisa di sini kan. Kalau kita ambil tadi diagramnya, kemudian kita pecah-pecah, ambil not yang ada di tengah juga bisa kayak gini nanti. Nah, kalau nanti mau jadi dari senar 4 juga misalnya, tapi nada ke 5 juga bisa kan. Minornya gini, kemudian B diminis, C. Nah ini bentuk A dia semuanya ya. Ini bisa kamu mix and match ya. Diagramnya kamu bisa download di bawah di link yang sudah aku sediakan. Mudah-mudahan teori ini membantu kamu memperkenalkan kepada yang istilahnya triads, dan kamu juga bisa memahami fretboard dengan menggunakan teori ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan jangan lupa terus berlatih. Bye-bye.